Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahmatul Faiza selaku dosen pembimbing mata kuliah Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mempresentasikan tugas yang telah diberikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ani Sefrina dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2021 dengan NPM 21035010012. Selama 5-7 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai tema yang saya ambil yaitu pendidikan multikultural. Adapun pembahasan saya pada presentasi kali ini yaitu pendidikan multikultural di Indonesia, pengertian, tujuan, konflik, serta yang terakhir akan ditutup dengan sebuah kesimpulan. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia ialah negeri multikultural terbanyak di dunia. Dengan kata lain, kebesaran Indonesia merupakan anugerah Tuhan sebagai perwujudan Tuhan yang Maha Pemurah, serta sekaligus sebagai permasalahan yang diperlukan kebijaksanaan dalam menghadapinya. Ditinjau dari suku bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, seni budaya, agama, serta aliran keyakinan, Indonesia ialah negeri kepulauan terbanyak di dunia yang sangat plural. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan sesuatu pembelajaran multikultural dalam sistem pembelajaran nasional Indonesia, supaya peserta didik sanggup mempunyai kepekaan dalam mengalami tanda-tanda ataupun permasalahan-permasalahan sosial yang terjalin akibat selisih serta tata nilai yang terjalin pada area warga. Pembelajaran multikultural perlu dikembangkan supaya warga Indonesia lebih memahami berartinya memelihara kerukunan antar sesama manusia. Dalam pembelajaran multikultural, tiap peradaban serta kebudayaan yang ada terletak dalam posisi yang sejajar serta sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih besar dari kebudayaan yang lain. Saling berdiskusi meniscayakan terdapatnya persamaan serta kesamaan di antara pihak-pihak yang ikut serta. Dengan adanya saling tenggang rasa, diharapkan terjalin sumbang pemikiran yang pada saat gilirannya untuk hendak memperkaya kebudayaan ataupun peradaban yang bersangkutan. Sehingga nantinya terwujud warga yang makmur, adil, sejahtera, yang saling menghargai perbandingan. Selanjutnya, apa sih pendidikan multikultural itu? Multikulturalisme memiliki dua penafsiran yang dapat dibilang sangat kompleks. Tafsir tersebut ialah multi yang berarti plural dan kulturalisme yang berarti penafsiran budaya. Istilah plural memiliki makna yang berjenis-jenis, sebab pluralisme bukan berarti hanya pengakuan akan terdapatnya hal-hal yang berjenis-jenis. Oleh karena itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata dunia ataupun warga yang etis. Pembelajaran multikultural memiliki makna bahwa jika proses pembelajaran yang diimplementasikan pada keaktifan pendidikan di satuan pembelajaran yang senantiasa mengutamakan faktor perbedaan sebagai perihal yang biasa. Sebagai implikasinya, pembelajaran multikultural membawa peserta didik agar mampu terbiasa serta tidak mempermasalahkan terdapatnya perbedaan secara prinsip untuk berteman serta bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, ataupun adat istiadat yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan dengan adanya pendidikan multikultural. Salah satu tujuan bernilai dari konsep pembelajaran multikultural merupakan suatu cara menolong peserta didik supaya mendapatkan pengetahuan serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, serta nilai karakter. Melalui penanaman semangat multikultural di sekolah-sekolah akan menjadi medium pelatihan serta penyadaran untuk generasi muda yang berguna untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, serta kebutuhan di antara sesama, serta ingin hidup bersama secara damai tanpa ada kebencian ataupun konflik yang akan terjadi. Pembelajaran multikultural bertujuan guna menjunjung besar harkat martabat manusia, memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan yang bertabiat umum, ialah nilai kesetaraan, toleransi, pluralisme, serta demokrasi. Nah, selanjutnya, apa sih konflik multikultural? Konflik multikultural yang dilatar belakangi perbedaan budaya,
agama, serta aspek kultural lainnya, membuktikan jika pembelajaran multikultural di Indonesia belum menggapai hasil optimal secara menyeluruh. Layanan pembelajaran yang dapat diterima peserta didik yang belum merata di Indonesia merupakan salah satu penyebab pembelajaran multikultural yang belum optimal. Sebab, sejatinya pembelajaran multikultural tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran kepribadian, di mana seluruh dimensi pembelajaran yang tercantum juga warga turut bertanggung jawab. Bila demikian, barulah pembelajaran multikultural berpeluang lebih besar dalam menanggapi kebutuhan bangsa serta negeri Indonesia dalam mengokohkan persatuan di atas keberagaman. Di samping itu, kita juga mendapati realitas adanya bermacam-macam agama dengan tiap-tiap umatnya. Apalagi tidak hanya itu, kita juga mendapati orang-orang yang tidak beragama ataupun tidak bertuhan. Kita, sebagai makhluk sosial, tidak mungkin mengambil perilaku anti-pluralisme dalam mengalami kemajemukan semacam itu. Tujuan pembelajaran Islam bukan sebatas mengisi benak siswa dengan ilmu pengetahuan serta modul pelajaran, akan tetapi mensterilkan jiwanya yang wajib diisi dengan akhlak serta nilai-nilai yang baik serta dikondisikan agar biasa menempuh hidup dengan baik. Dari tujuan pembelajaran Islam tersebut, dapat disimpulkan jika siswa diharapkan sanggup menjadi manusia yang berakhlak mulia, serta sanggup menghargai keragaman budaya di sekitarnya. Perihal tersebut senada dengan prinsip yang terdapat dalam pembelajaran multikultural. Baik, kita sampai di mana kesimpulan. Pembelajaran multikultural dibutuhkan bangsa Indonesia untuk mengurangi terbentuknya konflik antar warga, baik sebab perbedaan kultur, suku, adat, ataupun agama. Pembelajaran multikultural menekankan pada pendidikan yang menghargai perbedaan, sebab perbedaan itu ialah hukum alam yang wajib dihadapi, bukan sebagai sumber perpecahan umat manusia. Pembelajaran multikultur di Indonesia memanglah masih mencari wujudnya yang tepat serta efisien, yang hendak mencerahkan untuk seluruh peserta didik di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila seseorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang diresmikan oleh Allah, hingga dia bakal selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagian penjelasan menimpa tujuan pembelajaran Islam di atas cocok dengan tujuan pembelajaran multikultural, yaitu guna menghasilkan kehidupan yang harmonis dalam warga yang serba majemuk. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.